Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Huzaifa Jasmi dimanapun kalian berada. Semoga semua dalam keadaan baik-baik ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Huzaifa Jasmi dan nonton video-video yang saya upload selama ini, dan terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman, yakni teman-teman yang mungkin berniat ingin membudidayakan lobster air tawar. Di video kali ini saya ingin memberikan pengalaman selama saya memberikan lobster air tawar, yakni apa aja sih yang kita harus persiapkan pada saat awal kita ingin berbudidaya lobster air tawar. Jadi terkadang banyak teman-teman yang pemula, baru sekali gitu ya, baru banget memelihara jenis hewan air, terkadang masih bingung apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu, terutama lobster ya. Nah, untuk lobster air tawar, pertama kali yang harus teman-teman persiapkan pastinya adalah wadahnya. Wadah untuk kita membudidayakan lobster. Teman-teman bisa memilih wadah berbagai macam, karena lobster ini merupakan hewan air yang sebenarnya dia sangat mudah teman-teman untuk dipelihara dan tidak ribet seperti ikan-ikan yang lain pada umumnya. Kita hanya perlu menyediakan tempat yang bersih, air yang baik, kemudian oksigen pada kolam yang tersedia. Untuk lahan bebas, mau lahan berapa puluh meter, sekecil apapun, dia masih tetap hidup teman-teman. Nah, untuk wadah, teman-teman bisa menggunakan wadah semen kalau misalkan teman-teman ingin permanen. Misalkan ukuran 2x3, 2x1 itu permanen. Itu cukup untuk menampung beberapa ratus ekor lobster. Jadi teman-teman bisa pilih mau yang permanen dari semen atau yang bisa dipindah-pindah, misalkan menggunakan box kontainer. Itu sekarang banyak sekali ukurannya, mulai dari yang ukuran 1 meter kali 60 itu bisa kita pindah, ada rodanya, jadi bisa kita manage dengan baik teman-teman. Kemudian ada juga bak tahu, itu sekarang udah macam-macam, banyak sekali ya, ada yang dari Faber, udah banyak sekali sekarang wadahnya. Teman-teman tinggal cek-cek di media sosial, itu banyak sekali yang jual. Kalau di toko-toko saya rasa masih jarang sekali, kalau di media sosial itu lengkap ya teman-teman. Jadi banyak sekali pilihannya sekarang untuk wadah. Atau teman-teman mau yang terlihat lebih bagus, bisa menggunakan akuarium dan menggunakan rak-rak. Jadi teman-teman gampang untuk memanagenya dan memeliharanya. Atau teman-teman ada yang menggunakan terpal, bisa teman-teman. Jadi lobster itu bisa juga diterpal, tinggal sama seperti lele, dia hidup di wadah apa saja. Jadi atau teman-teman yang lahannya sedikit mau menggunakan bak-bak bisa juga. Jadi lobster itu ya simple lah, kalau menurut saya dia bisa hidup di mana saja. Yang penting kita memperhatikan sirkulasi airnya, air yang bersih dan terawat, itu akan membuat dia merasa nyaman dan akan hidup ya. Jadi wadahnya bisa teman-teman gunakan wadah apa aja sesuai dengan kondisi lingkungan. Kalau lahannya besar, cukup besar, teman-teman bisa menggunakan terpal yang besar atau menggunakan kolam semen, itu bisa. Kalau lahannya terbatas, teman-teman bisa menggunakan akuarium, kemudian dibuat rak, bersap-sap, itu pun bisa. Bahkan sekarang banyak yang menggunakan terpal dibuat sap ya teman-teman, lantai 1, lantai 2, lantai 3, sehingga banyak memuat lobsternya. Jadi untuk wadah itu banyak pilihan. Kemudian apalagi setelah wadahnya sudah tersedia, teman-teman harus menyiapkan airnya. Jangan sampai sudah ada kolamnya, airnya nggak ada, minta sama tetangga, ya jangan. Ya jangan merepotkan siapapun. Airnya harus disiapkan. Kalau misalkan air pump, pastikan ada wadah penampungannya.
Jadi langsung kita tampung dulu, baru kita taruh di kolam lobsternya. Jadi jangan langsung dari air lokal. Kalau misalkan airnya dirasa cukup, baru kita siapkan kolamnya, kita isi airnya. Karena biar bagaimanapun kan nanti kita akan mengganti air. Kalau airnya sudah keruh, sudah banyak kotoran lobsternya, beberapa minggu atau bulan sekali kan harus kita kuras total. Atau seminggu sekali dia kita sifon, kita bersihkan kotoran-kotorannya agar ya habitat lobsternya itu sehat. Biar bagaimanapun hewan akan merasa nyaman kalau lingkungannya sehat, pasti dia akan berkembang biak. Airnya pastikan tersedia teman-teman. Kemudian setelah airnya sudah teman-teman isi, bagaimana air itu bisa terjadi sirkulasi yang baik, perputaran air yang baik, dan dia selalu jernih walaupun di situ kita berikan pakan, lobsternya mengeluarkan kotoran, dia tidak cepat kotor. Kita sediakan sirkulasi atau filtrasi. Filtrasi menggunakan mesin air, kita buat senyaman mungkin bagaimana ternyata kotoran itu nanti akan tersaring oleh filter airnya. Jadi pastikan kita sesuaikan. Kalau kolamnya besar, kita harus menyediakan filternya yang juga sesuai dengan ukuran kolamnya. Kalau hanya menggunakan bak-bak teman-teman atau terpal yang tidak berukuran besar, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan aerator yang disatukan dengan biofoam. Sekarang itu banyak ya biofoam untuk filtrasi air agar lebih jernih, itu banyak dijual ya di toko-toko ikan. Harganya mulai dari 12.000 sampai 25.000. Ukuran 2 meter kolam 2x1, teman-teman memberikan biofoam 4, itu sudah jernih. Itu airnya sudah jernih. Dia bisa bertahan 2 minggu, bertahan kejernihannya. Tinggal kita bersihkan saja biofoamnya, nanti kita taruh kembali. Atau menggunakan filter mesin, itu silakan. Jadi sesuaikan saja dengan volume kolamnya. Jadi kalau kolamnya besar ya kita harus menggunakan mesin air untuk filternya, karena nanti kotoran yang banyak itu akan mudah tersedot. Tapi kalau misalkan tidak terlalu besar, kita bisa menggunakan aerator yang dihubungkan, disatukan dengan biofoam. Kemudian setelah kolamnya sudah tersedia, airnya sudah bagus, filtrasinya sudah siap untuk digunakan, kita tinggal memilih bibitnya ya atau indukannya. Teman-teman mau mulai dari bibit atau mau mulai dari indukan. Kalau teman-teman mulai dari indukan, beli indukan satu set itu misalkan yang 8 ekor, 5 betina 3 pejantan, atau nanti ada yang 10 ekor, 5 betina 5 pejantan. Itu harganya per setnya mulai dari 200.000 sampai 350.000. Teman-teman tinggal pilih. Kalau teman-teman mau beli yang indukan per set, mungkin dalam waktu 1 bulan indukan itu akan bertelur. Dan setelah bertelur 2 bulan kemudian anakannya sudah bisa dijual. Ya, sudah bisa teman-teman kembangkan lagi, perbanyak lagi. Itu kalau kita mulai membeli indukan. Tapi kalau teman-teman beli mulai dari bibit, kemudian untuk dibudidayakan ataupun misalkan untuk dikembangkan lagi beranak pinak, butuh waktu yang cukup lama. Bisa memakan waktu 5-6 bulan baru bibit-bibit itu siap untuk berkembang biak. Jadi teman-teman silahkan pilih saja. Kalau misalkan untuk pembesaran, silahkan teman-teman bisa beli bibit di petani lobster, ukuran mulai dari ukuran 2 inci sampai 3 inci, kemudian teman-teman besarkan hingga siap jual. Itu mungkin kurang lebih 3,5 bulan sudah siap dijual. Jadi teman-teman tinggal pilih mau membudidayakan lobster itu untuk pembibitan atau untuk jual konsumsi. Itu silahkan dipilih saja. Kalau mau cepat, saran saya beli indukannya. Beli langsung indukan, insya Allah dalam waktu sebulan. Biasanya kalau teman-teman berikan pakan yang tepat, dia akan bertelur. Jadi lobster itu harus dirangsang juga ya teman-teman, agar dia terangsang untuk melakukan pemijahan dan akhirnya akan bertelur seperti itu. Nah, jadi selanjutnya adalah tadi bibitnya atau indukannya.
Kalau indukannya sudah siap ya sudah, airnya sudah siap, jadi jangan baru beli airnya baru diisi, jangan. Jadi sebisa mungkin airnya dulu teman-teman isi, endapkan selama 2 atau 3 hari, lebih lama itu bagus ya, lebih bagus. Baru teman-teman mulai mempersiapkan bibit atau indukannya. Jadi jangan airnya baru tiba-tiba teman taruh, nanti biasanya dia akan kaget. Tapi kalau airnya sudah 2 atau 3 hari, itu sudah menyesuaikan dengan suhu di dalam kolam ataupun baknya. Ketika kita taruh lobsternya, insya Allah lobsternya tidak akan kaget. Dan jangan lupa kita berikan ikan-ikan kecil teman-teman di kolamnya, ikan cerek ya. Ikan cerek itu banyak di sungai-sungai, diselok-selokkan. Itu teman-teman bisa ambil ataupun teman-teman bisa beli di toko ikan cerek ya, ikan kecil. Itu taruh di kolam. Itu sebagai dia itu sebagai apa ya? Kalau ada pakan-pakan yang tidak habis dimakan sama lobster dalam waktu semalam, sisanya nanti akan dimakan mereka. Jadi tidak menimbulkan polusi di dalam air ya teman-teman. Jadi tidak banyak kotoran-kotoran yang tersisa di dalam airnya ya. Di bak bisa teman-teman taruh itu. Kemudian untuk mencegah nyamuk juga gitu. Jadi kan terkadang karena kolam lobster itu kan tidak memakan jentik-jentik ya, dia tidak bisa mengambil menggunakan capitnya. Beda dengan ikan, dia akan memakan nyamuk. Nah, kita sediakan juga ikan-ikan itu untuk dia memakan jentik-jentik nyamuk. Jadi kolam kita itu terbebas dari nyamuk teman-teman, atau terutama incu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Semoga ya pengalaman ini bermanfaat buat teman-teman yang baru ingin membudidayakan lobster air tawar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses dari Huzaifah Jasmine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.